Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, saya Hanal Fauziah Idris akan menceritakan kisah tentang sahabiah yang bernama Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha, muslimah pertama pembunuh kafir Quraisy. Beliau bernama Safiyah binti Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ayahnya Abdul Muttalib adalah kakek dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Halah binti Wahab, saudari Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, beliau adalah bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suami pertamanya adalah Haris bin Harb, namun kemudian ia mati meninggalkannya. Setelah itu, Safiyah menikah dengan Awam bin Khuwailid, saudara Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernikahan ini lahirlah seorang anak bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasul, banyak kaum Quraisy yang menentang dan sedikit sekali yang menerima dakwahnya, baik dari kerabat maupun yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada semua kerabatnya, baik yang tua, muda, laki-laki ataupun wanita. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Safa seraya berseru, "Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan dirimu dari neraka. Sungguh aku tidak mampu menolong kalian dari azab Allah sedikit pun. Mintalah hartaku sesuka kalian." Lalu bergabunglah Safiyah dalam bahtera Islam bersama putranya Zubair bin Awam. Ia berjuang bersama kaum muslimin lainnya dalam menegakkan Islam dan dalam menghadapi penentangan dari kaum Quraisy. Kemudian ia hijrah bersama anaknya ke Yasrib atau sekarang dikenal dengan kota Madinah. Safiyah adalah seorang ibu yang tangguh juga perkasa. Ia merawat dan membesarkan anaknya sendiri semenjak suaminya Awam bin Khuwailid wafat. Beliau mendidik anaknya dengan kehidupan yang keras. Ia didik anaknya untuk cekatan menunggang kuda dan perang. Bahkan mainan yang ia berikan adalah anak panah dan busur. Berkat didikan beliau, Zubair menjadi salah satu kesatria Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keberaniannya disamakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti 1000 lelaki kala mengutusnya sebagai bala bantuan bagi pasukan muslimin di Mesir. Meski kala itu usianya menginjak sekitar 60 tahun, namun di medan jihad ia berperang dengan pedang dan tombak layaknya pemberani, menunggang kuda layaknya kesatria. Saat perang Uhud, Safiyah pergi bersama sekelompok wanita untuk berjihad di jalan Allah. Ia membawa air, memberi minum pasukan yang kehausan, mengarut anak panah, dan mengobati luka para korban. Ketika kekalahan dan musibah menimpa kaum muslimin di perang Uhud, mereka berhamburan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat serangan secara terbuka dari kaum Quraisy. Pada saat itu, Safiyah bangkit dengan kemarahannya dengan sebuah tombak di tangannya, lalu ia berdiri di hadapan kaum muslimin sembari berteriak kepada mereka, "Apa-apaan kalian ini? Patutkah kalian meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang terjadi pada pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan kepada Zubair untuk menemui ibunya dan mengajaknya pulang. Khawatir tidak kuat dan tahan saat melihat jasad saudara yang sudah terpotong-potong itu. Namun Safiyah menolak. Dengan kesabaran, ketabahan, dan ketegaran Safiyah melihat jasad saudaranya tergeletak tak bernyawa yang dibunuh secara sadis oleh kaum Quraisy, ia mengucapkan kalimat istirja' dan memohon ampun kepada Allah untuknya. Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi berperang, beliau menempatkan para wanita, orang tua, dan anak-anak di tempat yang aman. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Khandaq, beliau menempatkan mereka di dalam benteng Hasan bin Sabit, karena inilah benteng Madinah yang paling kokoh. Saat kaum muslimin sibuk dengan perang Khandaq, kaum Yahudi mengutus seseorang untuk memata-matai para wanita di benteng. Ketika seorang Yahudi mengendap-endap, Safiyah melihat pria tersebut. Ia berkata, "Aku kemudian mengambil balok kayu. Kemudian aku bawa turun, aku membuka pintu secara perlahan. Setelah itu aku menyerang Yahudi itu. Aku memukulnya dengan balok hingga tewas." Begitulah peristiwa ini terjadi sehingga Safiyah menjadi wanita pertama yang membunuh seorang musyrik.
Sofia hidup dengan penuh keberanian dan semangat yang membara dalam membela agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Hingga akhirnya ia meninggal dalam usia 70 tahun lebih pada masa Umar bin Khattab tahun 20 Hijriah dan beliau dikuburkan di Baqi. Dari kisah Sofia di atas, terdapat beberapa keteladanan yang dapat kita ambil. Di antaranya ialah peran penting seorang ibu dalam pendidikan anak, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kemudian, sabar dalam menghadapi ujian serta menerima segala takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena di balik hal itu, terdapat hikmah dan kebaikan yang dapat kita ambil dan dijadikan pelajaran di dalamnya. Selain itu, keberaniannya dalam medan perang menunjukkan bahwa seorang muslimah pun harus kuat dan berani dalam menghadapi ancaman musuh baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairal jaza atas perhatiannya dan sampai jumpa.